Hello everybody, curhat mania. Welcome back to my channel. Lebih baik curhat yang bermanfaat daripada gibah yang tidak berfaedah. Gengs, aku punya pengalaman. Aku punya cerita. Aku mau curhat sama kalian ya. Aku tuh suka heran sama ibu-ibu cantik, sama emak, Mbak Heno, sama bunda-bunda cantik yang suka banget gitu ya nyinyirin anak-anak kita kalau anak-anak kita tuh belum bisa apa-apa. Contohnya gini, dulu ya anakku berusia 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah, tapi anakku belum bisa lancar jalan gitu, masih takut-takut kalau jalan ya kan, jadi otomatis kemana-mana dia harus aku gendong, harus aku emban kayak gitu. Terus ada ibu-ibu cantik yang nanya sama anak aku, "Dek, sini main, lari-lari sama Dedek." Kenapa? Gendong aja. Aku bilang, anak aku belum bisa jalan, masih takut kalau melangkah. Kenapa? Emang usianya berapa kok belum bisa jalan sih? Anak aku 9 bulan udah bisa jalan loh, udah bisa lari-lari kemana-mana gitu. Oke, fine. Terus ada lagi, kalau anaknya belum lancar berbicara, bilangnya, "Kenapa? Gagu ya? Ada kelainan?" Oke. Kalau ada lagi anak yang kurang gizi gitu, karena nggak doyan makan atau kayak gimana, dinyinyirin lagi. Aku nggak ngerti kenapa mulut mereka seperti itu, padahal mereka juga ibu-ibu cantik yang punya hati yang sama kayak Hayati, punya anak gitu. Gimana perasaannya kalau misalnya mereka juga dinyinyirin seperti itu? Seharusnya mereka tuh saling mendukung kayak gitu. Kalau ada anak yang belum bisa jalan, seharusnya mereka berbagi tips kayak gitu ya, daripada nyinyirin yang nggak penting kayak gitu. Terus bagi kalian-kalian ibu-ibu cantik yang suka dinyirin kayak gitu, nggak usah putus asa, nggak usah baper, nggak usah tekanan batin, nggak usah jadi pusing kayak gitu. Lo telan aja omongan mereka, jangan diemut, nanti pahit. Jadi nggak usah sedih kalau ada omongan seperti itu. Seharusnya kita malah berusaha untuk gimana caranya anak kita bisa jalan, bisa nggak takut lagi melangkah. Bukan malah anaknya dimarah-marahin, "Bisa jalan nggak? Bisa jalan nggak? Belajar jalan, harus berani." Jangan dimarah-marahin seperti itu. Jadi anak jadi jadi takut, malah tidak berani untuk belajar seperti itu. Seharusnya kita sebagai orang tua harus cari cara gimana caranya untuk anak itu bisa berani, bisa bisa belajar untuk jalan, untuk ngomong kayak gitu. Kita sebagai orang tua seharusnya tanya sama orang yang lebih mengerti, atau kita googling, searching. Kalau misalnya anak kita belum bisa jalan, belikanlah baby walker. Kalau kita nggak mampu beli baby walker, kita bikinlah geretan ya. Geretan tuh dari bambu gitu, kita bikin seperti ini, kita tancelpin ke tanah, kita biarin anak itu untuk melatih otot-otot kaki dengan kita perhatiin, dengan kita jaga. Atau kalau enggak, setiap pagi kaki anak kita itu kita pijit pelan-pelan ya kan, setiap hari rutin, sambil kita dengkulnya itu kita sambil kita uyek-uyek dengkulnya, sambil kita baca mantra, yek uyek gantul gage melaku seruntul kayak gitu kata orang tua biasanya, supaya otot-otot kaki anak kita tuh lemes, jadi dia nggak kaku untuk melangkah kayak gitu. Kalau misalnya anaknya susah berbicara, kita cari-carilah di artikel kayak mana caranya anak itu untuk yang mengalami keterlambatan berbicara itu bisa mengucapkan sesuatu kayak gitu. Pernah aku baca artikel bahwa anak yang mengalami keterlambatan berbicara itu gini caranya, telinganya itu ya, telinga si anak maksudnya, bukan telinganya bapaknya. Telinga anak itu kita pijit-pijit
Ya kan, pelan-pelan, jangan dijewer kayak gini, anaknya sakit nanti nangis. Dipijit-pijit, ditarik ke belakang pelan-pelan, ditarik ke depan pelan-pelan, kemudian di kayak gini pelan-pelan, kemudian telinga satunya secara rutin ibu-ibu. Terus rutin kayak gitu ya, jangan malah anaknya dimarah-marahin suruh copot, ngomong nggak, kalau nggak ibu cekek nih. Jangan seperti itu ya, gitu ya. Jadi jangan pengen anaknya bisa bicara tapi emaknya cuman main HP aja. Terus kalau misalnya anaknya berat badannya nggak naik-naik, orang-orang suka ngomong gak dikasih makan ya, atau misalnya mertuanya ngomong kamu nggak bisa ngurus anak ya itu udah nyakitin banget gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nggak suka sayur wortel, gantilah dengan sayur, kita ganti dengan sayur bayam, atau misalnya makanannya di mix. Pokoknya ganti-ganti supaya dede itu mau makan gitu. Kita jangan kita jangan stres gitu ya, jangan mikirin omongan mereka. Boleh dipikirin, boleh didengerin, tapi telan aja, jangan diemut, nanti pahit gitu. Apalagi omongan itu berasal dari orang-orang terdekat kita seperti suami, seperti mertua, seperti ipar kayak gitu. Itu kan udah bikin kita tuh stres gitu loh. Tapi buat ibu-ibu yang cantik, jangan kehilangan akal, utamakan kewarasan. Jadi buat ibu-ibu ya, udah bekerja 24 jam ngurusin anak, nyetrika baju, nyuci, ngepel, bebersih, beres-beres semuanya udah bikin kita stres, tapi kita harus tetap utamakan kewarasan kayak gitu. Jangan bikin rasa capek kita, jangan bikin omongan orang bikin kita tuh jadi melampiaskannya ke anak kayak gitu. Udah anak belum bisa jalan, belum bisa bicara, belum bisa anaknya nggak naik-naik berat badannya, jangan hilangkan kewarasan kayak kita gitu loh. Karena memang banyak sekali kejadian-kejadian para ibu-ibu yang tidak dapat semangat dari suami, dari keluarga, udah capek segala macam, udah dapat nyinyiran seperti itu. Banyak yang melakukan hal-hal yang sangat tidak bagus gitu, jadi keras sama anak, jadi marahin anak, jadi pokoknya melampiaskannya ke anak gitu. Jangan gitu. Kita sebagai emak-emak cantik harus tetap waras apapun yang terjadi, karena memang kita tercipta, otak kita harus kuat, fisik kita harus kuat kayak gitu loh, dengan apapun yang terjadi. Karena kalau bukan kitanya yang kuat, kalau bukan kitanya yang waras, siapa lagi? Karena yang tahu anak kita adalah kita kayak gitu. Memang suami ikut menjaga, tapi pola pikir anak kita yang paham seperti itu. Jadi kalau anak kita belum bisa apa-apa, jangan malah memarahi anaknya, jangan malah memukuli anaknya, atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak seperti itu. Memang sangat dibutuhkan sekali dukungan suami dan keluarga, tapi jikalau kita tidak mendapatkan semua itu, kita harus tetap waras, kita harus pikiran waras, kita harus tetap connect kayak gitu apapun yang terjadi. Karena memang kalau misalnya kita udah nggak waras, maksudnya bukan gila, maksudnya kita udah sering hilaf kayak gitu, kita sendiri yang nyesel, kita pukul anak, kita marahin dia, bentak-bentak dia kayak gitu, jadi psikologis dia nggak bagus. Siapa yang menyesal? Itu yang paling menyesal adalah ibu, emaknya kayak gitu. Karena mereka hanya bisa menyalahkan, mereka hanya bisa menyalahkannya tuh ke ibu. Anak jatuh, ibu lagi nyetrika, yang disalahin ibunya, padahal itu jatuh kena temennya. Anak luka, padahal dia main pisau sendiri, ibunya lagi nyuci, ibunya yang dimarahin. Seharusnya orang-orang di sekitar itu bukan malah tidak peduli, harus walaupun bukan anaknya tuh harus sama-sama kayak gitu loh, harus sama-sama menjaga kayak gitu. Karena ya memang pekerjaan ibu itu masak segala macem kayak gitu, tapi harus mengutamakan kewarasan kayak gitu. Jangan sampai kita hilang kendali cuma gara-gara nyinyiran orang, ibu-ibu cantik, atau nyinyiran keluarga kayak gitu. Jadi kita harus tetap semangat
mengerjakan semua pekerjaan rumah dan menjaga anak kita, seperti itu. Jadi Ibu cantik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.